Semoga suara saya terdengar. Terdengar jelas, Romo. Iya. Baik, saya akan membacakan atau juga mengundang kita semua untuk merenungkan bacaan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam untuk tahun A ini. Karena di tiap tahun ada tahun A, tahun B, tahun C, itu bacaannya berbeda. Dan kita akan merenungkan bacaan Injil yang kita sudah dengar tentunya pada Misa Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam hari Minggu lalu. Saya akan mengambil satu kutipan saja dari Injil tersebut. Dari Matius bab 25 ayat 31 sampai ini 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, pada ibadat menjelang sore ini, kita bersama-sama mau merenungkan siapakah Tuhan yang kita sembah, Kristus Yesus yang kita andalkan, yaitu bahwa Dia adalah seorang Raja yang kita khususkan pada perayaannya Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, saudara-saudariku, menarik karena dalam bacaan yang kita dengar tadi dari Injil Matius bab 25 ayat 31 dan selanjutnya, rupa-rupanya sang raja memberikan ganjaran berkat berlimpah bagi mereka yang disebut dalam Injil sebagai domba-domba dan bukan kambing. Dan posisinya juga
ada di sebelah kanan, yaitu tempat yang biasanya dikaitkan dengan tempat yang layak, tempat yang baik, tempat yang benar. Nah, siapakah domba-domba itu? Atau orang-orang yang benar, atau orang-orang yang ada di sebelah kanan sang raja? Rupa-rupanya Injil menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang sakit, kepada orang asing, pakaian untuk yang telanjang, kunjungan atau lawatan terhadap orang-orang yang sakit dan yang terpenjara. Nah, sangat menarik saudara-saudariku bahwa sang raja itu menyembunyikan dirinya dalam diri orang-orang tersebut. Orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang sakit, orang-orang yang telanjang, orang sakit, orang asing, dan juga mereka yang ada di penjara. Singkatnya bahwa rupa-rupanya sang raja itu bersembunyi di dalam diri orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesulitan, yang disebut dalam Injil, saudaraku yang paling hina ini. Bahkan menarik juga, kalau sempat saya sampaikan dalam homili ketika kami rekoleksi pada hari Minggu lalu, bahwa rupa-rupanya sang raja itu berani juga untuk menempatkan dirinya, menyamakan dirinya dengan orang yang ada di dalam penjara. Kita tahu bahwa orang-orang yang di dalam penjara adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dianggap jahat, orang-orang yang melanggar, melanggar aturan, melanggar hukum, atau mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang jahat. Maka untuk sampai pada perikop ini kita perlu sekali lagi merenungkan. Kenapa Tuhan Yesus itu sampai menyamakan dirinya dengan orang-orang yang menderita, bahkan orang-orang yang dipenjara atau orang-orang yang dianggap jahat, orang-orang yang dianggap tersesat. Mengapa Tuhan Yesus mau menyamakan dirinya? Padahal dia adalah seorang raja, dan kita juga bisa berani bilang bahwa dia itu tidak berdosa. Maka saudara-saudariku, kita perlu juga untuk merenungkan perikop ini dari perikop yang lain yang saya tawarkan dari surat kepada orang Ibrani, bahwa sang raja itu ketika dia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lapar, haus, telanjang, orang asing, bahkan orang yang dipenjara, kita memahami juga bahwa dalam surat kepada orang Ibrani, Yesus juga disebut sebagai Sang Imam Agung. Nah, raja kita, kalau saudara-saudari mengetahui bahwa Yesus itu dalam surat kepada orang Ibrani mengikuti garis imamat dari Melkisedek. Melkisedek, kalau saudara-saudari nanti bisa membaca dalam kitab Kejadian, Melkisedek adalah seorang raja Salem, raja damai. Jadi kita mengetahui bahwa Kristus Raja itu juga adalah seorang imam atau imam raja. Maka dalam surat kepada orang Ibrani, ada hal yang menarik dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Anda bisa mengikutinya dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 15. Saya bacakan kembali. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Maka saudara-saudariku, kalau kita merenungkan ayat ini, perikop ini, dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 15, kita sebenarnya dipanggil untuk bersukacita. Kita memperoleh benar-benar Injil atau kabar gembira bahwa Tuhan yang kita sembah, Raja Agung yang kita muliakan, itu bahkan dikatakan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu persis apa yang kita alami. Dia bukan hanya raja yang duduk di tahta, kemudian melihat dari atas, atau mungkin hanya kasihan dengan kita. Tetapi dia turun, dia benar-benar hidup di tengah-tengah kita. Atau dalam Injil Yohanes, atau dalam Angelus, kita doakan, Sang Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, di tengah-tengah kita. Maka kita patut bersyukur sebenarnya, karena Tuhan Yesus, Sang Imam Agung, Sang Raja, yang tadi kita dengar menyamakan dirinya dengan orang sakit, orang lapar, haus, kemudian orang yang terasing, kemudian orang yang terpenjara. Sungguh-sungguh ia alami. Saudara-saudariku, kalau Anda mengikuti kisah hidup Yesus, bukankah semua itu dialami oleh Yesus, bukan? Coba kalau Anda ikuti bersama dalam bacaan Injil Matius tadi. Pernahkah Yesus lapar? Pernah. Bahkan murid-muridnya pergi untuk membeli makanan ketika dia sempat duduk di sumur Yakub. Dia juga lapar. Pernahkah Yesus haus? Paling tidak disalib dia mengatakan, "Aku haus." Karena memang dia seorang manusia. Coba kita ikuti lagi. Pernahkah Yesus menjadi orang asing? Pernah. Karena dia pernah mengungsi, dilarikan oleh orang tuanya ke Mesir. Keluarga kudus, Bapak Yosef, Ibu Maria, dan Yesus kecil pernah malam itu pergi dari tanah terjanji, pergi ke Mesir untuk melindungi diri dari rencana jahat Herodes. Kalau Yesus berkata atau Sang Raja mengatakan, "Ketika aku telanjang," Anda tentu tahu bahwa Yesus ditelanjangi ketika ia ditangkap, kemudian diolok-olok, dan bahkan sebelum disalibkan, ia ditelanjangi. Kalau Anda bertanya, apakah Tuhan Yesus pernah sakit? Bukankah dia hancur-hancuran? Dia disiksa, dia didera. Dia bukan hanya dihancurkan secara fisik, tetapi juga diludahi, diolok-olok. Dia diperlakukan tidak adil, dia disakiti. Kemudian, bahkan kalau kita bertanya, "Tuhan, apakah Engkau pernah dipenjara? Bila mana kami melihat Engkau dipenjara?" Ingat, saudara-saudariku, bahwa Tuhan Yesus bahkan pernah dipenjara ketika
malam itu ditangkap, ia dihadapkan kepada mahkamah agama pada malam itu juga, kemudian ia disempat di penjara. Di penjara bukan penjara yang nyaman, tetapi penjara yang sungguh-sungguh kejam. Dan keesokan harinya, ia dihadapkan kepada pengadilan, baik Pilatus dan juga Herodes. Maka kita patut bersyukur atas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak hanya omong kosong. Tuhan Yesus itu tidak hanya berkhotbah, tidak hanya mengajar, tetapi dia mengalaminya sendiri. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh sang raja. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku orang sakit, ketika aku telanjang, ketika aku berada dalam penjara, bahkan engkau datang kepadaku. Nah, saudara-saudariku, maka kita kembali lagi kalau kita merenungkan surat kepada orang Ibrani, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu sungguh-sungguh merasakan kelemahan kita. Bahkan dikatakan ia telah dicobai. Kalau kita merenungkan kapan Yesus dicobai, bukankah selama 40 hari 40 malam Yesus berpantang, berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan ia dicobai. Itu adalah suatu kisah nyata bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, mengalami semuanya itu, mengalami yang kita alami, mengalami, tahu persis godaan, pencobaan, ujian, segala macam dia pernah alami. Bahkan dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani juga, misalnya dalam bab 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yaitu kepada Bapanya. Artinya Tuhan Yesus itu, meskipun Dia adalah anak, Dia belajar menjadi taat. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar berdoa atau menyuruh kita berdoa, menyuruh kita percaya beriman, Dia juga melakukannya. Karena Dia hadir sebagai manusia. Dia belajar untuk taat sungguh-sungguh. Dia belajar untuk berproses. Dia juga diuji, dicobai sebagai seorang anak. Godaan-godaan juga dihadapinya, saudara-saudariku. Dan itu jelas dalam surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 8. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Maka saudara-saudariku, kita sungguh-sungguh seharusnya bahagia memiliki Tuhan seperti ini, Tuhan Yesus. Karena Dia tidak jauh. Dia bukannya orang yang hanya mengajar, sekali lagi, hanya memerintah, tetapi Dia juga melakukannya. Dia mengalami bahwa hidupnya itu sungguh-sungguh kesaksian. Dia juga menderita, dia juga dicobai, dia juga berdoa bahkan. Bukan hanya berdoa biasa, bahkan dengan ratap tangis dan keluhan. Maka saudara-saudariku, di sini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh merasakan kabar gembira ini. Bahwa Tuhan kita adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hadir bersama kita, hadir di tengah-tengah kita, duduk bersama kita, berdiri bersama kita, lapar, haus, sakit, bahkan telanjang, bahkan terasing, bahkan terpenjara juga. Nah, dari sini kita juga diajak kembali bertanya-tanya, kenapa kok Yesus itu mau mengalami semuanya ini? Jawabannya terletak pada belas kasih-Nya. Ini menjadi hal yang pokok dan penting. Karena kalau Tuhan Yesus itu tidak berbelas kasih atau tidak mempunyai kasih, maka apa yang dilakukannya hanyalah separuh-separuh. Tidak tulus,
atau mungkin tidak ikhlas, atau hanya sebagian. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan kita Yesus Kristus sungguh memiliki kasih yang penuh, belas kasih yang benar-benar nyata. Karena dia berani untuk mengosongkan diri, dan bahkan berani untuk tenggelam. Tenggelam dalam apa? Dalam hidup kita. Dia tidak hanya menjadi separuh manusia, atau mungkin ada yang sebagian dari kita kadangkala ngomong, itu kan Tuhan Yesus Romo. Ya jelas dia Tuhan. Kalau Tuhan semuanya pasti lancar, pasti beres. Tidak, saudara-saudariku. Tidak sama sekali. Dia sungguh Allah, tapi juga sungguh manusia. Kembali lagi, saya mengingatkan bahwa dia dicobai sama seperti kita. Dia bahkan berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Dia mengalami seperti yang dikatakan dalam Injil Matius, dia mengalami sakit, lapar, haus, telanjang, terasing, terpenjara. Maka ini kembali lagi kabar gembira bagi kita bahwa kita sungguh-sungguh dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan bahwa dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Inilah jawabannya. Dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar dalam surat kepada orang Ibrani yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jawabannya, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini betul-betul indah sekali. Karena Tuhan kita itu dengan tulus, ikhlas, dengan rela, dengan terbuka, menerima pencobaan, menerima segala kesakitan, penderitaan. Dia tidak menolak sedikit pun, supaya ia dapat menolong kita. Supaya ia dapat berbela rasa. Supaya ia sungguh-sungguh berbelas kasih. Mungkin kita bisa saja, seperti kita, tidak pernah mengalami rasanya hidup miskin barangkali. Atau mungkin kita tidak pernah merasakan telanjang. Atau mungkin dari kita tidak pernah dipenjara. Saya nggak pernah salah kok, Romo. Saya nggak mau masuk penjara. Mungkin kita bisa kasihan dengan saudara-saudari kita yang ada di penjara. Waduh, kasihan ya, mereka tuh tidak boleh keluar, mereka di dalam tuh susah, mereka mungkin kadangkala mengalami perlakuan tidak adil, mungkin bahkan siksaan. Tapi kita berada di luar. Kita hanya bisa kasihan saja. Tetapi Tuhan Yesus dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan, ia sendiri telah menderita. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia bukan hanya kasihan, tetapi ia sungguh-sungguh berbelas kasih. Bahkan kita juga kalau merenungkan syahadat, setiap hari Minggu kita mengucapkan syahadat, Kristus yang turun ke tempat penantian. Kita tahu tempat penantian itu bukan hanya tempat halte bis, bukan hanya ruang tunggu atau ruang tamu, bukan saudara-saudariku. Ketika Yesus turun ke tempat penantian, dia turun ke tempat kegelapan yang paling gelap. Ke tempat di mana tempat itu sungguh-sungguh tidak mau diingat, bahkan tidak diinginkan. Tetapi Yesus justru turun ke tempat itu. Supaya apa? Supaya ia menyelamatkan bukan hanya orang yang hidup, tetapi orang yang mati. Orang yang mungkin bagi kita tidak punya harapan karena mereka sudah ada di seberang. Tetapi Tuhan Yesus mau untuk turun, untuk masuk ke tempat yang terkutuk itu. Tempat yang paling gelap. Maka kita juga diundang untuk merenungkan warta gembira atau Injil. Kabar gembira ya, atau Injil itu bukan hanya 4 Injil, tapi kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 10. Dikatakan, ketika kita masih seteru, ketika kita masih musuh Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya.
Lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Surat Rasul Paulus ini sungguh indah. Kadangkala ini saya pegang sebagai suatu kekuatan. Dulu ketika kita ini benar-benar menjadi musuh Allah karena kita ini berdosa, kita belum dibaptis, kita belum menerima tawaran keselamatan, Yesus sendiri sudah mau mendamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya. Ketika dulu tidak ada harapan, ketika dulu kerahiman Allah itu memang benar-benar tertutup, bukan karena Allah itu kejam, tetapi oleh karena kejahatan kita, Yesus mau untuk membela kita. Aku mau ketika aku mau membela musuh Allah. Aku mau membela manusia yang berdosa itu. Apalagi kita sekarang yang sudah dibaptis, apalagi kita yang sudah mungkin rutin berdoa koronka, apalagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah andalanku, andalan kita. Itu jelas bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebagai rangkuman, kita diundang untuk menyadari dari surat kepada orang Ibrani, sekali lagi, surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 16. Ini adalah suatu perikop yang khas, khususnya bagi yang mendoakan atau berdevosi kerahiman ilahi. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia atau tahta kerahiman, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita diajak untuk selalu percaya bahwa kalau dulu kita yang tidak punya harapan, yang berdosa, mengalami dosa asal itu dibela oleh Kristus, apalagi sekarang. Maka kita sekarang bisa mengatakan saya berani, saya punya harapan untuk menghadap Tuhan. Karena kita sudah dibela, kita sudah dimeteraikan, kita sudah dibelas kasihi oleh Allah. Khususnya melalui kerahiman Yesus Kristus, kerahiman Allah sendiri. Nah, saudara-saudariku, maka kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus yang menjadi andalan kita, Sang Raja, Kristus Sang Raja itu, sungguh-sungguh adalah Allah yang menyertai kita juga dalam hidup. Sekali lagi, saya mengundang kita semua untuk menyadari bahwa Yesus mengalami apa yang kita alami. Yesus itu mengalami kesakitan, penderitaan, kelaparan, kehausan, dicobai. Sama seperti kita. Bahkan kita tahu bahwa dia digoda, dicobai, diuji oleh iblis. Tetapi dia tidak mengalami, tidak melakukan dosa. Maka dengan itu kita tahu bahwa kita bisa percaya, kita bisa berharap kepada Tuhan Yesus yang benar-benar tidak bercela. Tapi dia juga tahu persis apa yang kita alami. Dia tahu persis susahnya menjadi seorang manusia. Dia tahu bagaimana menderitanya kelaparan, kehausan. Dia tahu betapa malunya orang ditelanjangi. Betapa orang itu menjadi terkucil karena menjadi orang asing. Dia tahu persis. Maka dengan itu kita bisa percaya, kita bisa berharap, kita bisa mengandalkan kasih setianya atau kerahimannya. Nah, pesan terakhir saudara-saudariku jelas, kalau kita ini sudah dengan cuma-cuma memperoleh kerahiman ilahi, kita dengan cuma-cuma memperoleh dari Tuhan pengampunannya, belas kasihnya, maka kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus sendiri. Karena jelas, Sang Raja dalam bacaan di atas mengganjar domba-dombanya dengan pahala, dan sebaliknya menghakimi para kambing-kambing dengan hukuman. Apa yang menyebabkan yang satu menerima ganjaran, tetapi yang satu menerima hukuman? Karena perbuatan mereka.
Karena dalam surat Rasul Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka di surat yang sama, surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 22, kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman. Kita tidak boleh hanya menjadi pendengar firman. Kita tidak boleh hanya puas datang ke ibadat, datang ke persekutuan doa, datang ke pengajaran, atau datang ke perayaan Ekaristi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memperoleh pengajaran, untuk mendengar sabda Tuhan, atau mungkin renungan-renungan yang Anda baca atau Anda dengar. Kita tidak boleh berhenti hanya di situ. Karena kalau kita hanya berhenti menjadi pendengar firman, Rasul Yakobus dalam suratnya, Yakobus 1 ayat 22, sebab jika kita hanya menjadi pendengar, kita menipu diri sendiri. Kenapa menipu? Karena kita tidak melakukan kehendak Allah. Ingat, kalau Anda meneruskan Matius 25, hukuman kepada para kambing atau mereka yang ada di sebelah kiri, atau mereka yang disebut orang-orang yang jahat, karena mereka ketika bertemu dengan orang yang lapar, mereka tidak memberi makanan. Ketika bertemu dengan orang yang sedang kehausan, mereka tidak memberikan minum. Atau mungkin telanjang, atau mungkin sakit, atau mungkin ada orang asing butuh tumpangan, atau mungkin orang-orang yang ada di penjara. Mereka sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ingat, saudara-saudariku, dosa itu bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita boleh bilang, mungkin saja ada yang bilang, Tuhan saya loh tidak berbuat jahat. Tetapi Tuhan mengatakan, ya mungkin kamu bilang kamu tidak berbuat jahat. Tetapi kalau kamu tidak melakukan apapun, atau tidak melakukan perbuatan baik apapun, itu sama saja dengan berbuat jahat. Karena apa? Membiarkan orang kelaparan, membiarkan orang kehausan, membiarkan orang sakit, telanjang, orang terasing, orang terpenjara, kita membiarkan mereka, itu sama halnya kita berbuat jahat. Ingat apa yang dialami oleh orang kaya dan juga Lazarus dalam kisah, bahwa Lazarus yang miskin itu sebenarnya berharap sebagai orang yang kelaparan, orang yang sakit, orang yang asing, orang yang mungkin hampir telanjang, dia sebenarnya mau minta makan. Tetapi si kaya rupanya tidak peduli, tidak melihat. Dia berpuas diri dengan pesta poranya. Maka kita tahu dalam kisah Injil, orang kaya dan Lazarus, si kaya akhirnya jatuh ke tempat yang terkutuk, tetapi Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Maka saudara-saudariku, kalau kita percaya bahwa Kristus Yesus, Raja kita, yang berbelas kasih, itu sungguh menyertai kita, kita imani bahwa kita bisa mengandalkan Dia, kita bisa percaya kepadanya, kita sungguh-sungguh percaya kepada belas kasih-Nya, maka kita dipanggil juga untuk berbuat hal yang sama. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang baik menurut kehendak Allah. Sebab Tuhan Yesus sendiri juga pernah mengingatkan, bukan orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merenungkan sejenak apa yang telah kita simak atau kita dengar pada sore hari ini. Semoga renungan ini mengajak saya dan Anda juga untuk melangkah lebih dalam. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Kita tidak hanya mendengar, kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya bersekutu, tetapi kita mau bergerak keluar untuk berbagi, untuk memberi, untuk menyembuhkan,
untuk juga berbuat baik kepada siapapun, khususnya apa yang dikatakan Yesus kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Semoga Tuhan menggerakkan kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Terima kasih untuk renungannya, Romo Paulus. Semoga kita semua senantiasa dikuatkan dan dituntun untuk menjadi pelaku firman. Romo, mari kita lanjutkan dengan doa penutup dan berkat penutup dari Romo Paulus. Silakan, Romo. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda dan renungan yang telah kita dengar bersama, dan kita membuka hati juga untuk mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melakukan kehendak-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Engkaulah Sang Sabda yang menjadi manusia. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami semua. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak jauh, Allah yang tidak duduk saja, Allah yang tidak hanya mengasihani kami, tetapi Engkau adalah Allah yang mau turun, Allah yang mau bergaul akrab, Allah yang bahkan mau mengosongkan diri dan menjadi sama seperti kami, manusia yang serba rapuh, yang bergulat, bergumul, bersusah payah. Bahkan kadang kami mengalami keputusasaan dengan segala tantangan, masalah, beban hidup, penderitaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang bahkan pernah lapar, pernah haus, pernah juga terasing, pernah juga bahkan menjadi telanjang, pernah disakiti, pernah juga terpenjara. Engkau mengalami semua hal seperti kami. Maka kami boleh bangga dan bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang bisa kami andalkan. Tuhan, Engkau juga mengajarkan kepada kami bukan hanya untuk menjadi pendengar atau menjadi terharu atau menjadi puas dengan segala firman, dengan segala sabda dan pengajaran-Mu. Tetapi Engkau mengajar kami untuk menjadi air hidup, air yang mengalir, bukan hanya kubangan air yang teronggok begitu saja, atau hanya menjadi air mati. Engkau mengajar kami seperti Engkau untuk menjadi air hidup, air yang mengalir, bahwa berkat-berkat yang kami terima tidak hanya tinggal, teronggok, berkubang dalam diri kami, tetapi sebagai air yang mengalir, air hidup, kami dipanggil untuk membagikan rahmat-rahmat-Mu, berkat-berkat-Mu, dengan talenta-talenta yang kami miliki, dengan apapun yang kami terima dari-Mu secara cuma-cuma, lewat segala hal yang telah kami miliki. Kami Kau ajak untuk berbagi, untuk memberi, untuk berbelas kasih, untuk mengampuni. Kuatkanlah kami ya Yesus dengan kekuatan-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang telah Engkau lakukan, apa yang Engkau ajarkan. Semoga kekuatan-Mu itu ya Tuhan kami peroleh juga dari karunia Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Kau lakukan. Maka berkatilah kami semua agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku firman, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih, terlibat dengan hidup saudara-saudari kami, khususnya yang paling hina dan menderita. Semoga ya Tuhan, ketika kami memberi makan, ketika kami memberi minum,
ketika kami memberi pakaian, memberi tumpangan, bahkan melawat mereka yang sakit dan yang ada di dalam penjara. Semoga kami boleh bersuka cita karena kami berjumpa dengan Engkau. Dan kami bersyukur dan bersuka cita karena kelak kami boleh ambil bagian dalam perjamuan abadi bersamamu yang kami jumpai dalam diri saudara-saudari kami yang paling hina. Berkatilah kami dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Semoga rahmat-Mu itu menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.